Oke, buat teman-teman yang ingin rakit PC sekarang ini pasti tahu ya, kondisinya nggak sesimpel kemarin, agak susah, ribet. Karena pertama barangnya pada goib nggak jelas, pada hilang di pasaran. Yang kedua, kalaupun barang itu ada, harganya jadi nggak karuan, ugal-ugalan, terutama di VGA card dan prosesor. Terus gimana solusinya? Yuk kita lihat video kita kali ini. Halo, saya Andi dari Jawara Media dan salam istimewa dari Jogja. Sudah seminggu lebih nggak ada konten, nggak upload apa-apa karena sibuk banget, banyak banget urusan di bawah di toko kita, terutama tentang isu yang satu ini. Isunya apa? Ya, kelangkaan barang. Kita sebagai toko komputer, sebagai perakit komputer ini bingung setengah mati, setengah hidup, setengah mati. Bahwa suplai barang itu susah banget. Mungkin teman-teman yang sudah mau ngerakit PC udah punya spesifikasi dari beberapa bulan lalu yang udah nabung-nabung. Ketika mau ngerakit datang ke sebuah toko pasti juga akan bingung. Pertama karena harganya jadi nggak karuan, jadi ugal-ugalan, naik banyak banget. Ini disebabkan karena supply dan demand-nya nggak seimbang. Jadi hukum ekonomi dasar ketika supply dan demand nggak seimbang, harganya pasti akan naik. Prosesor, ya 32G itu susah banget carinya. Ryzen 3 3200G yang menjadi favorit pada perakit PC yang low budget juga hilang entah kemana. Terus yang baru-baru ini terjadi 10100F yang dulu jadi idola baru karena 4 core 8 thread terundah, harganya juga naik nggak karuan dan sekarang mulai menipis, mulai hilang di pasaran. Dan yang lebih parah lagi di VGA card. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya kalau yang sedang cari VGA card. Kalau mau beli VGA card itu kayaknya susah banget. Kalaupun ada harganya ajaib minta ampun. Sebagai contoh misalnya 1660 Super yang biasanya di harga 3,8 sampai 4 juta something, ini udah dijual di atas 5,5 juta. Naiknya banyak banget. Belum lagi yang RTX 3000 series 3060 Ti yang digadang-gadang sebagai VGA card paling value untuk gaming sekarang dengan RTX dan arsitektur Ampere yang paling murah saat ini harusnya harganya di 78 juta, sekarang jadi 12 jutaan. Ya itu juga disebabkan karena permintaan yang sangat tinggi. Lebih lagi ditambah para miner yang mining cryptocurrency ini butuh VGA card dengan performa tinggi, terutama RTX 3000 series itu luar biasa efisien menurut mereka sehingga profitable-nya tinggi banget. Jadi mereka berani membeli VGA card itu dengan harga yang di atas normal sekalipun karena bisa mendapatkan uang dari situ. Ya, kita tunggu aja seperti apa perkembangannya ke depan. Apalagi di minggu depan ada Chinese New Year, kemungkinan besar juga suplainya lebih terhambat karena sebagian besar pabrik-pabrik hardware di China sana tutup selama 2 minggu lebih mungkin ya. Tapi oke, episode kali ini kita akan mencoba mencarikan solusi. Gimana kalau teman-teman sudah punya budget yang tidak terlalu banyak ingin ngerakit PC sekarang, nggak sabar untuk nunggu. Kalau kita suruh nunggu pun sampai kapan kita nggak bisa tahu ya. Kapan harga normal, kapan supply-nya ada juga kita nggak bisa nentuin. Jadi kalau teman-teman sudah nggak sabar mau ngerakit PC dengan budget 6 jutaan, kira-kira rekomendasi spesifikasinya seperti apa? Sekarang kita akan coba di episode kali ini untuk memberi rekomendasi spesifikasi rakitan PC seharga 6 jutaan yang masih oke, dalam artian harganya tidak terlalu tinggi naiknya, walaupun saya tidak bisa bilang ini harga normal ya, tapi paling enggak masih terjangkau lah, dalam artian kenaikannya tidak terlalu signifikan seperti yang lain yang bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi favorit yang sering teman-teman tanyakan ke saya untuk editing video tipis-tipis, streaming tipis-tipis, dan gaming tentunya. Seperti apa spesifikasi rekomendasi kita untuk PC rakitan 6 juta di zaman barang serba goib sekarang ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas spesifikasinya habis ini. Oke, untuk spesifikasinya seperti apa? Rekomendasi PC 6 jutaan di saat barang pada goib ini. Kita akan rakit sebuah PC dengan basic Intel prosesor karena kayaknya AMD-nya lebih susah dicari ya. Ya, prosesor AMD dari mulai Athlon 3000G sampai 3200G, 3400G itu goibnya minta ampun, susah banget dicari. Dan kita coba mencari barang-barang yang belum goib sekarang. Saya nggak jamin ketika video ini tayang barang itu masih banyak di pasaran ya. Cuman saat ini masih ada di pasaran, tapi harganya juga naiknya nggak terlalu banyak. Jadi saya coba rekomendasikan ini. Habis ini kita akan bahas spesifikasinya. Yang pertama, prosesornya apa? Kalau 10100F nggak ada, saya merekomendasikan ini. Ini adalah
seri Pentium G-nya. Jadi ini seri bukan paling rendah ya. Kalau di Intel itu harusnya ada Celeron-nya. Ini seri Pentium-nya di atas Celeron tapi di bawah Core i3. Kalau di AMD itu ada Athlon 3000G, 200GE, kurang lebih setara lah. Secara core dan thread itu sama. Ini adalah Intel Pentium Gold G6400. Ini platformnya adalah LGA 1200 sama seperti Gen 10-nya Intel. Jadi harganya harusnya tetap 800 ribuan kalau nggak salah ya, maksudnya kalau nggak naik ya. Tapi saat ini harganya masih di kisaran 800 ribuan. Dengan clock 4 GHz, 2 core, 4 thread, dan 4 MB cache memory, saya rasa cukup mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi kekinian dengan arsitektur yang terbilang terbaru dari Intel. Jadi ini ikut Gen 10 kalau di Intel ya. Oke, ini prosesor yang kita pilih dengan kondisi sekarang dan harga yang cukup terjangkau, dual core 4 thread. Lalu untuk motherboardnya, karena ini adalah LGA 1200, kita harus menggunakan H410 chipset. Kalau di motherboard saya kira tidak ada lonjakan harga yang segitunya ya, bahkan overstock karena prosesor yang nggak ada, motherboardnya banyak. Jadi kalau motherboard kayaknya nggak naik harganya. Jadi H410 ini dari MSI H410M Pro. Ini harganya kurang lebih di 1,1 sampai 1,2 jutaan rupiah. Fiturnya ya standar aja. Kalau di MSI ini fiturnya nggak ada yang macam-macam, slot memori tetap cuma 2 slot. PCI Express, NVMe M.2 support, dan cuma ada satu expansion PCI Express 1 kali. Outputnya normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Ada HDMI, ada DVI, ada VGA card. Boardnya kecil, micro ATX. Nggak ada yang bisa dibahas kalau dari motherboard H410. Dari merek apapun ya kurang lebih kayak gini aja, nggak ada yang bisa kita kulik fiturnya. Oke, motherboard H410, teman-teman bisa milih merek lain juga. Kalau di kota teman-teman motherboardnya ada yang merek ABC, selamat teman-teman percaya pada distributor dan garansinya, it's okay, nggak masalah. Terus RAM-nya 8GB kit, 8GB, iya benar 8GB kit, 4GB kali 2. Di sini ada merek Patriot Viper, ratingnya 2666. CL-nya berapa ini? CL 18 ya. Jadi ini biasa aja nih, proses RAM yang biasa aja, 2666 CL 18 dan support XMP. Jadi untuk Intel sendiri, sama kalau rakitan low end seperti ini G64, H410 atau Core i3, even Core i5 10400, RAM-nya itu hanya bisa jalan di 2666. Jadi kita nggak usah bingung cari yang 3200, 3600 karena nggak bisa jalan segitu juga. Maksimal 2666. Oke, ini harganya harusnya 600 ribuan, nggak lebih nggak kurang. Memori juga agak naik, cuman nggak terlalu banyak ya. Cukup banyak ya, 10% lebih ya. Sekitar 650, 675. Untuk storage, kita pakai Apacer Panther 256GB. Walaupun harganya naik, cuman naiknya juga nggak banget seperti VGA card atau prosesor ya. Ini kalau di pasaran Jogja harganya harusnya angka sekitar 500 ribuan untuk 256GB ya. Pakai yang SATA aja karena budgetnya juga kita coba limitasi. Nah ini dia VGA card. Ya, kita merekomendasikan ini karena barangnya relatif masih ada di market, nggak banyak cuman masih ada. Naiknya juga nggak terlalu banget seperti VGA card lain. Ini adalah 1650 4GB DDR6. Jadi kalau untuk yang 8GB saya pantau itu baik dari AMD maupun Nvidia. Kalau yang VRAM 8GB tuh hampir nggak ada yang normal. Karena memang dari miner cryptocurrency itu butuh VRAM yang di atas 4GB, entah 6 atau 8GB untuk bisa menjalankan aplikasi mining. Jadi kalau yang 4GB itu sebenarnya aman dari para miner ya. Cuman memang karena supply juga terbatas, mungkin tetap naik harganya, nggak normal. Dulunya ini di bawah 2,5, sekarang tetap di atas 2,5 juta. Tapi saya rasa kenaikannya masih bisa kita toleransi, nggak tinggi-tinggi banget. Dan untuk power supply kita memilih ini Aerocool United Power 500W yang True Power dari Aerocool brandnya, dan ini Active Plus-nya masih white. Dan ini 500W True Power, kabelnya flat, dan saya rasa cukup
mumpuni untuk ngangkat sistem kita ini. Prediksi saya ini juga nggak tinggi-tinggi amat, paling 100-an watt kurang lebihnya ya. Untuk casing nanti kita akan coba pilihkan yang terbaik. Targetnya budgetnya di bawah 7 juta alias 6 jutaan aja. Habis ini kita akan cari casingnya dan kita akan rakit. Habis itu kita coba apakah rekomendasi kita PC 6 jutaan ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi kekinian. Juga kita akan tes beberapa game yang AAA tentunya. Kalau kayak Valorant sih perkiraan saya masih tembus 180 FPS naik dengan setting maksimal ya. Tapi kita akan coba dengan game-game yang berat seperti apa? Cyberpunk atau mungkin juga beberapa synthetic benchmark ya. Kita akan lihat habis ini, kita cari casingnya dan kita rakit dulu. Jangan kemana-mana teman-teman. Let's test your accuracy. These bots pop with one headshot. Body shots do less damage and leg shots even less. They'll despawn quickly, so see how many you can get before the timer runs out. Not bad. Alright, track down that waypoint. It'll lead you to the teleporter. Go through it so we can practice using your abilities. They make a huge difference in setting up a favorable fight. In Jordan. Do you have the manifest from the transport? Of course I do. The fixer didn't give you the job deeds. He did. I was just... Oops. Do you have the manifest?
Ya, sudah kita rakit dan akhirnya kita bisa memilih sebuah casing yang cukup ganteng, cukup tampan dengan budget yang tidak terlalu mahal sehingga total budget build ini tetap masih di bawah 7 juta. Tadi saya hitung sekitar 6,8 jutaan. Untuk detailnya nanti kita akan tulis di deskripsi ya. Ini adalah sebuah casing dari Aerocool, tipenya memang tipe baru. Namanya Aerocool apa, Bis? Kok aku lupa terus ya. Aerocool Bionic. Kalau dia bilang Bionic, saya bilang Bionic. Ini tipe baru memang baru masuk beberapa minggu yang lalu, menggunakan material yang kurang lebih sama dengan kakaknya Sharp maupun Bolt. Ya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang casing Sharp dan Bolt. Ada RGB stripnya yang bisa diatur. Build quality cukup oke, tempered glass cukup tebal, material juga cukup solid dan finishingnya halus. Saya suka. Aerocool memang bisa konsisten ya buat casing, desain casing yang ganteng, build quality oke, finishing oke, harganya masih terjangkau, 400 ribuan aja. Mau di RGB nih. Mana RGB-nya, Bis? Oh, modenya banyak banget. Ini RGB lagi. Ya, gini jadinya bulatnya. Saya cukup suka sih sama Aerocool. Kayaknya emang casingnya keren-keren dan murah-murah. Ya, jadi teman-teman yang mungkin di awal memandang sebelah mata tentang sebuah prosesor dual core 4 thread ya, G6400 belum Core i, ini masih Pentium. Ya memang masih Pentium, kelasnya masih di bawah Core i3, saya akui ya. Tapi tadi kita coba benchmark untuk mengangkat sebuah GTX 1650 DDR6 4GB masih cukup oke, masih cukup mumpuni menurut saya. Even kita tadi coba dengan beberapa game yang saya rasa relatif cukup berat, bahkan mungkin yang paling berat saat ini ya, Cyberpunk 2077 di setting medium, resolusi Full HD masih bisa konsisten flat di atas 40 fps. Mungkin kalau teman-teman lihat video kita yang lalu tentang Cyberpunk PC di PC 6 jutaan, kurang lebih nggak jauh beda fps-nya. Di episode lalu kita menggunakan spesifikasi mirip, cuman karena waktu itu harganya masih relatif normal, kita bisa menggunakan Core i3 10100F. Tapi dengan kondisi sekarang, harganya mungkin relatif sama, cuma prosesor jadi G6400 yang satu level di bawah Core i3. Tapi kita lihat tadi hasilnya juga tidak jauh berbeda. Terus tadi kita ngecoba juga untuk memainkan sebuah game dari Steam yang cukup legendaris dulu, PUBG Steam ya. Cukup oke, di atas 100 fps dengan setting medium Full HD. Dan untuk game Valorant, game yang mungkin sedang hype sekarang ya, anak-anak banyak banget yang nyari PC buat spek mainkan Valorant, bisa tembus 200 fps dengan setting high di Full HD. Cukup oke menurut saya dengan tetap menjaga budgetnya di bawah 7 juta. Dan untuk editing video, kita juga tadi nyoba dengan Premiere Pro, kita coba edit video pendek dengan efek-efek yang sederhana, lancar-lancar aja. Mungkin dengan efek yang sedikit kompleks, agak sedikit tersendat, saya rasa masih bisa dimaklumi lah. Dan endingnya tadi kita coba ekspor sebuah video Full HD durasi pendek 1 menit doang. Hasilnya cuma butuh 15 detik saja untuk ekspor dengan hardware akselerasi. Dalam artian dibantu juga oleh CUDA core dari VGA card-nya. Menurut saya sudah cukup oke buat teman-teman yang mau belajar edit video tipis-tipis, spek ini masih cukup mumpuni. Dan terakhir tadi kita tes juga dengan synthetic benchmark dari 3D Mark Firestrike, bisa dilihat skornya di atas 3500-an. Cukup oke. Dari analisis 3D Mark tadi bisa keluar beberapa rekomendasi game yang bisa dimainkan dengan lancar di setting Full HD mentok kanan. Tadi kita bisa lihat bahwa Fortnite, Apex Legends, juga GTA 5 itu bisa jalan dengan lancar dengan setting rata kanan. So, saya kira G6400 juga cukup oke ya. Apalagi kalau sekarang kita tidak punya banyak alternatif pilihan prosesor karena kondisi seperti ini. Jadi mungkin spesifikasi ini bisa jadi rekomendasi dari kita buat teman-teman yang ingin ngerakit dalam beberapa hari ini atau minggu ini dan menghadapi kondisi yang sama seperti di Jogja sekarang, susah cari barang yang kita impikan, yang kita inginkan. Mungkin ini bisa menjadi alternatif. Oke, semoga informasi yang sederhana dan singkat ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, memberikan informasi buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin ngerakit PC di waktu-waktu dekat ini. Ini mungkin jadi alternatif spesifikasi di tengah kelangkaan komponen-komponen PC, terutama prosesor dan VGA card pada saat ini. Ya, terus dukung channel kita,
Jawara Media dengan subscribe. Yang belum subscribe, klik tombol share-nya untuk berbagi dengan teman yang lain. Dan jangan lupa, Jawara Media didukung sepenuhnya oleh Quadra Syndicate, toko komputer di Purwokerto, Jogja, dan Semarang. Juga Retrocat Extreme System Builder dan Jawara PC di Jogja. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.